Tarik napas dalam-dalam. Biarkan udara segar memasuki ruang dada Anda, lalu hembuskan perlahan. Saat Anda mendengar kata-kata ini, ketahuilah, ini bukan kebetulan. Ada momen di mana semesta memilih untuk berbicara, dan Anda sedang berada di dalamnya sekarang. Mungkin Anda sudah lama merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Seperti bisikan halus yang muncul ketika dunia sedang sunyi, seperti getaran lembut yang hadir di tubuh ketika hati mendadak tenang. Itu bukan imajinasi, itu bukan khayalan. Itu adalah tanda bahwa sesuatu sedang dibangkitkan kembali di dalam diri Anda. Ada dorongan yang sedang bekerja, mengundang Anda untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga diperbarui. Anda tidak sedang melemah, Anda sedang dibangkitkan. Tubuh Anda tidak menyerah pada penurunan, ia sedang belajar ulang bahasa kehidupan. Bayangkan sejenak, sebuah sungai yang pernah kering, dasar tanahnya retak-retak, alirannya berhenti. Bertahun-tahun ia seperti mati. Namun suatu hari, hujan pertama jatuh, lalu hujan kedua, hingga perlahan aliran kembali hidup. Dari celah-celah tanah yang gersang, tumbuh hijau baru. Itulah yang sedang terjadi di dalam diri Anda. Selama ini dunia mungkin mengajarkan bahwa tubuh akan semakin lemah, bahwa usia berarti kemunduran. Tetapi jiwa Anda menolak logika itu. Jiwa Anda selalu tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hitungan kalender. Cahaya yang kini mulai memancar dari mata Anda, energi yang terasa kembali dalam napas Anda, itu bukan kebetulan. Itu adalah penyingkapan. Anda bukan sedang kembali ke masa lalu. Anda sedang menapaki dimensi baru dari diri yang sesungguhnya. Dan lihatlah, betapa setiap perubahan kecil membawa pesan. Tawa Anda kini berbeda. Ia bukan sekadar tawa untuk menutupi luka, melainkan tawa yang lahir dari kebahagiaan sejati. Postur tubuh Anda mulai ringan, persendian yang dulu kaku kini bergerak dengan kebebasan baru, bahkan cara Anda memandang cermin berubah. Ada keheranan, ada kekaguman, karena pantulan yang Anda lihat mulai membawa kilau yang lama hilang. Mungkin Anda bertanya, apa yang sedang terjadi pada diriku? Jawabannya sederhana namun dalam. Anda sedang dipulihkan. Tubuh Anda sedang belajar ulang untuk hidup. Bukan sekadar bertahan, ia sedang menerima instruksi baru dari jiwa Anda. Ketahuilah, tubuh bukan musuh Anda. Ia tidak pernah bermaksud mengkhianati Anda. Ia hanya mengulang pelajaran yang diberikan dunia, bahwa usia berarti penurunan, bahwa waktu berarti kehilangan. Tapi hari ini, tubuh Anda sedang menolak pelajaran itu. Ia sedang selaras dengan kesadaran Anda yang lebih tinggi, dengan energi kehidupan yang lebih besar. Perubahan ini mungkin terasa membingungkan. Ada hari di mana Anda merasa lelah, tetapi anehnya, bersamaan dengan itu hadir semburan energi baru. Ada momen ketika pikiran terasa kacau, tapi justru di sanalah lahir kejernihan. Jangan salah mengira, itu bukan kekacauan, itu kalibrasi. Seperti alat musik yang sedang disetel ulang, tubuh Anda sedang menemukan nadanya kembali. Ketegangan lama dilonggarkan, nada yang fals diperbaiki. Hingga akhirnya, harmoni tercipta. Perhatikan napas Anda saat ini. Rasakan ia mengalir bebas, tanpa beban. Itu bukan hal sepele. Itu adalah tanda. Setiap tarikan napas Anda adalah pengingat bahwa kehidupan masih memilih Anda, bahwa ada tujuan baru yang sedang disiapkan. Dan di tengah semua ini, Anda tidak perlu memaksakan apapun. Anda bukan arsitek dari perubahan ini. Anda adalah saksinya. Yang diminta dari Anda hanyalah percaya, mengakui, dan menerima bahwa pemulihan sedang berlangsung. Karena setiap kali Anda berkata dalam hati, saya diperbarui, saya dipulihkan, saya kuat, sel-sel tubuh Anda mendengarnya. Kata-kata Anda adalah perintah, keyakinan Anda adalah penggerak. Lihatlah sekitar Anda. Mengapa pagi terasa berbeda? Mengapa sinar matahari seakan lebih hangat? Mengapa bayangan Anda sendiri di cermin terasa seperti orang baru? Karena tubuh Anda sedang selaras dengan jiwa Anda, dan ketika keselarasan itu terjadi, dunia di sekitar pun ikut berubah. Ingatlah ini, Anda tidak sedang kembali pada versi lama yang rapuh. Anda sedang muncul sebagai diri yang utuh, diri yang sejak awal tersembunyi di balik lapisan luka, kelelahan, dan ketakutan. Diri yang lahir membawa cahaya, sukacita, dan tujuan. Dan ketika dunia melihat Anda, mereka mungkin hanya berkata, Anda tampak luar biasa. Tapi sesungguhnya, mereka sedang menyaksikan takdir yang menembus keluar. Apa yang mereka sebut keindahan sesungguhnya adalah kebenaran yang hidup.
Beban masa lalu yang pernah menekan kini perlahan cair. Sesak di dada mulai terangkat. Keterikatan yang dulu terasa permanen mulai terurai. Apa yang selama ini membatasi kini melemah, memberi ruang bagi kebebasan. Inilah sebabnya perubahan tidak bisa lagi disangkal. Tubuh Anda tidak lagi melawan waktu. Ia sedang belajar berjalan bersama keabadian. Ia sedang menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan sejati yang tidak mengenal penurunan. Sahabat jiwa, dengarkan baik-baik. Anda bukan sekadar bertambah tua. Anda sedang dibangun kembali. Anda bukan sekadar bertahan. Anda sedang naik. Anda bukan sekadar melewati hari demi hari. Anda sedang menulis ulang kisah. Setiap langkah Anda kini bukanlah langkah lemah yang terseret oleh beban, melainkan langkah yang membawa makna baru. Setiap senyum Anda bukan lagi topeng, melainkan refleksi keindahan batin yang nyata. Dan yang menakjubkan adalah ini, Anda tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Mereka yang peka akan merasakannya. Mereka yang melihat cahaya di mata Anda akan tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda. Yang penting bukanlah apakah dunia mengerti, melainkan bahwa Anda menyadarinya sendiri. Karena perubahan sejati selalu dimulai dari dalam. Ia tidak memerlukan tepuk tangan. Ia tidak bergantung pada pengakuan. Ia hanya memerlukan kesadaran Anda untuk berkata, "Ya, saya siap." Perhatikan tubuh Anda dengan lebih lembut. Ada tanda-tanda kecil yang mungkin selama ini Anda abaikan, tetapi sebenarnya mereka sedang berbicara. Mungkin Anda merasakan bahwa tidur Anda mulai berbeda. Dahulu, Anda terlelap hanya untuk melupakan letih. Kini, tidur menjadi seperti ruang pemulihan. Anda bangun dengan kesegaran yang tak bisa dijelaskan hanya dengan jam istirahat. Ada kedalaman baru dalam cara tubuh Anda beristirahat, seakan setiap sel sedang merayakan kelahiran kembali. Mungkin Anda mulai menyadari bahwa rasa sakit yang dulu terus menghantui perlahan berkurang. Sendi yang kaku terasa lebih ringan. Otot yang lemah mulai berdenyut dengan kekuatan baru. Bahkan napas Anda, sesuatu yang paling sederhana, kini terasa seperti tarikan udara pertama seorang bayi yang lahir. Tidak hanya tubuh, jiwa Anda pun ikut berubah. Ingat bagaimana dulu pikiran Anda penuh dengan kebisingan, rasa cemas yang datang tanpa undangan, ketakutan yang menyelinap tanpa alasan. Sekarang, ruang itu mulai sepi. Bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena Anda mulai menyadari bahwa kebisingan tidak lagi punya kuasa. Ketenangan ini bukan ketiadaan suara, melainkan hadirnya irama baru. Seperti hening di tengah hutan setelah hujan turun, tidak sunyi total, tetapi hidup dengan keindahan yang lembut. Dan lihat bagaimana mata Anda kini berbicara. Orang lain mungkin tidak bisa mendefinisikannya, tetapi mereka akan merasakannya. Ada kilau yang dulu tidak ada. Ada kedalaman yang membuat orang terdiam sejenak. Tatapan Anda tidak lagi sekadar melihat dunia. Ia menembus, menyentuh, mengingatkan. Kadang-kadang, perubahan ini muncul dalam bentuk sederhana. Anda berjalan di pagi hari, dan tiba-tiba udara terasa lebih segar. Anda menatap langit, dan warnanya seakan lebih dalam. Anda mendengar tawa seorang anak, dan hati Anda bergetar dengan cara yang tidak biasa. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kesadaran Anda sedang disetel ulang untuk merasakan kehidupan sebagaimana mestinya. Tubuh Anda mulai mengingat tarian lama, gerakan yang bebas, ringan, penuh sukacita. Tangan Anda seakan tahu apa yang harus dilakukan tanpa dipaksa. Bahkan cara Anda duduk, berdiri, dan bergerak kini memiliki keanggunan baru, meskipun Anda tidak sedang berusaha. Dan jangan lupakan suara Anda. Perhatikan bagaimana nada bicara Anda berubah. Dahulu, ada ketegangan, ada beban tersembunyi. Kini, suara Anda lebih dalam, lebih jujur, lebih membawa ketenangan. Bahkan ketika Anda berbicara sederhana, orang lain merasa dikuatkan. Itu karena energi dalam diri Anda kini mengalir lewat setiap kata. Ada saat-saat ketika Anda merasa tubuh Anda seperti sedang bergetar. Tidak dengan rasa sakit, tetapi dengan getaran halus. Kadang muncul sebagai kehangatan di dada, kadang sebagai sensasi ringan di telapak tangan. Jangan anggap remeh. Itu adalah tanda bahwa energi kehidupan sedang menyelaraskan ulang jalur dalam diri Anda. Dan mungkin Anda juga mulai merasakan sesuatu yang aneh. Rasa lelah yang berubah menjadi dorongan untuk bergerak. Dahulu, letih membuat Anda ingin berbaring. Kini, letih terasa seperti panggilan untuk bangkit. Seolah tubuh Anda berkata, "Aku sedang diperbarui. Aku tidak bisa diam." Lihat juga hubungan Anda dengan waktu. Dahulu, jam seakan mengejar, menekan,
membuat Anda terburu-buru. Kini, ada momen di mana waktu terasa lebih longgar. Anda mulai mengerti bahwa usia bukan musuh, bahwa menit dan detik hanyalah alat. Yang penting adalah bagaimana Anda hadir dalam setiap momen. Tanda-tanda ini bukan kebetulan. Semesta sedang mengangkat Anda lebih tinggi. Tubuh Anda bukan sedang merosot, melainkan sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi baru. Jiwa Anda bukan sedang kehilangan arah, melainkan sedang membuka peta yang lebih luas. Dan ya, ada kalanya perubahan ini membuat bingung. Ada hari ketika Anda merasa asing dengan diri sendiri. Pikiran berkata, "Mengapa aku merasa berbeda? Mengapa aku tidak lagi sama seperti dulu?" Jangan takut. Itu artinya lapisan lama sedang ditanggalkan. Seperti ular yang berganti kulit, seperti kupu-kupu yang meninggalkan kepompong. Proses itu memang tidak nyaman, tetapi hasilnya adalah kebebasan. Jangan berpikir bahwa tanda-tanda ini hanya terjadi pada tubuh fisik. Mereka juga terjadi pada emosi Anda. Rasa marah yang dulu cepat muncul kini lebih lambat. Rasa sedih yang dulu menekan kini lebih cepat terurai. Anda mulai belajar bahwa emosi bukan musuh, melainkan gelombang yang bisa ditunggangi. Dan semakin Anda menerima proses ini, semakin Anda akan menyadari satu kebenaran besar. Anda tidak sedang dipecah-pecah. Anda sedang dipulihkan menjadi utuh. Mari kita lihat perubahan ini bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari kisah nyata kehidupan. Bayangkan seorang wanita bernama Aira. Usianya sudah melewati 50 tahun. Rambutnya mulai memutih, dan ia percaya bahwa masa terbaik dalam hidupnya sudah lewat. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan rasa letih yang tak pernah hilang. Setiap pagi ia terbangun dengan punggung yang nyeri, hati yang berat, dan pikiran yang dipenuhi keraguan. Namun suatu hari, ketika ia mulai mendengar bisikan batinnya sendiri, sesuatu berubah. Ia tidak lagi bangun hanya untuk menjalani rutinitas. Ia bangun dengan rasa penasaran. Apa yang sedang terjadi dalam diriku? Di awal, ia hanya merasakan hal-hal kecil. Tidurnya lebih nyenyak. Tawa kecil lebih mudah muncul. Persendian yang dulu kaku perlahan terasa ringan. Namun lambat laun, perubahan itu membesar. Orang-orang di sekitarnya mulai bertanya, "Aira, mengapa wajahmu bersinar akhir-akhir ini? Apa rahasianya?" Ia tersenyum, karena ia tahu rahasia itu bukan dari krim, bukan dari obat, bukan dari diet mahal. Rahasia itu adalah keselarasan baru antara tubuh dan jiwanya. Aira tidak sedang kembali menjadi muda secara fisik. Ia sedang menemukan vitalitas yang lebih dalam daripada sekadar angka usia. Ia sedang dipulihkan, dan lihatlah seorang pria bernama Damar. Hidupnya penuh tekanan pekerjaan. Ia pernah berkata, "Tubuhku bukan milikku lagi. Ia hanya alat untuk bekerja, bekerja, dan bekerja." Hingga suatu malam, tubuhnya jatuh sakit. Ia merasa seluruh sistem dalam dirinya runtuh, tetapi dari titik terendah itu, muncul panggilan baru. Saat ia perlahan memulihkan diri, ia mulai menyadari tanda-tanda yang halus. Detak jantungnya lebih tenang, pikirannya lebih jernih. Bahkan rasa syukur sederhana mulai terasa lebih kuat daripada ambisi kosong. Kini, Damar berkata dengan keyakinan, "Aku tidak lagi memandang tubuhku sebagai mesin. Aku memandangnya sebagai sahabat yang setia, yang sedang diperbarui." Dan sejak itu, setiap langkahnya tidak lagi berat. Ia menemukan bahwa pembaruan sejati bukan tentang kembali ke masa muda, melainkan tentang menemukan kehidupan baru dalam setiap usia. Ada pula kisah seorang ibu bernama Sari. Selama bertahun-tahun ia merasa kelelahan mengurus keluarga, seakan hidupnya hanyalah siklus tanpa henti. Namun suatu hari, ketika ia memilih untuk berhenti sejenak, bernafas dalam, dan mendengar suaranya sendiri, ia menangis. Bukan tangis putus asa, melainkan tangis lega. Dalam tangis itu, tubuhnya terasa ringan. Sejak hari itu, ia mulai berjalan dengan langkah yang berbeda. Senyumnya kembali, matanya berbinar, dan anak-anaknya berkata, "Ibu sekarang lebih ceria, seakan muda kembali." Sari tersenyum, karena ia tahu itu bukan tentang kembali muda, tetapi tentang menemukan kembali cahaya yang pernah ia lupakan. Kisah-kisah ini nyata, dan barangkali saat Anda mendengarnya, Anda juga merasa terhubung. Mungkin sebagian dari perjalanan Aira ada dalam diri Anda. Mungkin bagian dari kisah Damar adalah potret Anda sendiri. Mungkin air mata Sari adalah cermin dari rasa letih yang Anda pendam. Ingatlah, Anda tidak sendiri. Banyak jiwa di luar sana yang sedang mengalami kebangkitan yang sama. Semesta sedang menyatukan benang-benang kehidupan,
membangun komunitas jiwa-jiwa yang terpilih untuk menghidupi kebaruan ini. Anda bagian dari jaringan itu, Anda bagian dari kebangkitan itu. Dan yang menakjubkan adalah, perubahan ini tidak berhenti pada diri Anda. Ia meluas, seperti lingkaran air yang tercipta ketika setetes hujan jatuh ke permukaan danau. Pembaruan dalam diri Anda akan menjalar, menyentuh orang-orang di sekitar. Ketika Anda pulih, orang lain ikut terinspirasi. Ketika Anda tertawa dari hati yang murni, orang lain ikut merasakan kebahagiaan. Ketika Anda berdiri tegak dengan wajah yang bercahaya, dunia ikut teringat bahwa kehidupan masih indah. Sahabat jiwa, mari kita berhenti sejenak. Ambil posisi yang nyaman. Anda tidak perlu duduk sempurna, cukup biarkan tubuh Anda rileks. Tarik napas dalam, lalu lepaskan perlahan. Rasakan udara itu bergerak masuk dan keluar. Biarkan setiap tarikan napas menjadi pengingat sederhana bahwa Anda masih di sini, masih hidup, masih dipilih untuk mengalami momen ini. Sekarang, letakkan tangan Anda di atas dada. Rasakan detak jantung Anda. Jangan buru-buru, hanya dengarkan ritmenya. Ada keajaiban di sana, detak yang sudah menemani Anda sejak awal kehidupan. Ucapkan dalam hati, "Aku mendengar detak ini, dan aku bersyukur." Biarkan kata-kata itu meresap. Setiap kalimat bukan sekadar suara, tetapi perintah lembut yang diterima tubuh Anda. Mari kita ulangi bersama, perlahan. Saya dipulihkan, saya diperbarui, saya kuat, saya hidup dengan tujuan. Biarkan afirmasi ini mengalir seperti air ke dalam diri Anda. Jangan anggap sepele kata-kata yang Anda ucapkan, karena tubuh Anda mendengarnya. Sel-sel Anda merespons, pikiran Anda mengikuti, dan jiwa Anda mengokohkan kebenarannya. Sekarang, bayangkan sebuah cahaya lembut memasuki diri Anda. Mulailah dari ubun-ubun, mengalir turun melalui wajah, bahu, dada, hingga ke ujung kaki. Cahaya itu hangat, tetapi tidak membakar. Ia membawa kedamaian, bukan ketegangan. Ia menyembuhkan, bukan melukai. Biarkan cahaya itu menyentuh setiap bagian tubuh Anda yang pernah merasa letih. Biarkan ia masuk ke ruang-ruang yang pernah menyimpan luka. Biarkan ia melunakkan ketegangan, melarutkan beban, dan menggantinya dengan rasa ringan. Saat cahaya itu bergerak, ucapkan dalam hati, "Tubuhku bukan musuhku. Tubuhku adalah sahabatku. Ia sedang dipulihkan." Tarik napas dalam sekali lagi. Saat Anda menghirup, bayangkan Anda sedang menarik energi baru. Saat Anda menghembuskan, bayangkan Anda sedang melepaskan segala sesuatu yang lama, rasa sakit, kelelahan, keraguan, dan sekarang, mari kita lakukan latihan kesadaran sederhana. Perhatikan bagian tubuh Anda satu persatu. Mulailah dari kepala. Apa yang Anda rasakan? Jangan menilai, hanya amati. Lalu turun ke leher, bahu, lengan, dada, perut, kaki. Perhatikan tanpa menghakimi. Kesadaran ini adalah bahasa cinta bagi tubuh Anda. Selama ini, tubuh Anda mungkin sering diabaikan, hanya dilihat ketika sakit. Tetapi hari ini, tubuh Anda diberi penghargaan. Sekarang, mari kita lakukan visualisasi kecil. Bayangkan diri Anda berdiri di tepi danau yang jernih. Airnya tenang, memantulkan langit biru. Anda menatap permukaan itu, dan perlahan Anda melihat pantulan wajah Anda sendiri. Namun kali ini, wajah itu bukan wajah lelah. Itu adalah wajah yang bercahaya, penuh vitalitas. Mata Anda hidup, senyum Anda tulus, tubuh Anda tegap. Itu bukan khayalan. Itu adalah cerminan diri Anda yang sejati. Itu adalah siapa Anda ketika jiwa dan tubuh Anda selaras. Ucapkan dalam hati, "Aku menerima versi terbaik diriku. Aku siap untuk bangkit." Diam sejenak. Rasakan keheningan. Kadang, kekuatan terbesar tidak muncul dalam suara keras, tetapi dalam hening yang penuh kesadaran. Sekarang, mari kita akhiri latihan ini dengan syukur. Ucapkan terima kasih kepada tubuh Anda atas napasnya, atas kekuatannya, bahkan atas kelemahannya, karena semua itu bagian dari perjalanan. Katakan, "Terima kasih tubuhku, karena tetap bersamaku. Aku mencintaimu." Biarkan kata-kata ini menjadi jembatan baru antara jiwa dan tubuh Anda, karena saat cinta hadir, penyembuhan menjadi mungkin. Sahabat jiwa, latihan sederhana ini bukan ritual rumit. Ia hanya cara untuk mengingat bahwa Anda tidak sendirian dalam tubuh ini. Anda bersama cahaya yang selalu menyertai, dan semakin Anda melakukannya, semakin tubuh Anda akan percaya bahwa ia aman, ia kuat,
dan ia sedang dipulihkan. Sahabat jiwa, pembaruan ini bukan sekadar sesuatu yang Anda rasakan saat meditasi atau saat mendengar kata-kata penguatan. Pembaruan sejati adalah ketika ia mulai mengalir ke dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan bagaimana Anda makan. Dahulu, mungkin Anda makan hanya untuk mengisi perut, terburu-buru, tanpa kesadaran. Kini, mari kita ubah. Anggaplah setiap suapan sebagai penghormatan. Lihat warna makanan Anda. Rasakan aromanya. Biarkan gigitan pertama menjadi doa syukur. Katakan dalam hati, aku memberi tubuhku kekuatan, bukan beban. Ketika Anda makan dengan kesadaran ini, tubuh Anda merespons. Ia tidak hanya mencerna makanan, tetapi juga energi di balik niat Anda. Perhatikan bagaimana Anda beristirahat. Dahulu, tidur hanya dianggap sebagai cara untuk melupakan letih. Kini, biarkan tidur menjadi ruang penyembuhan. Sebelum tidur, tarik napas dalam, ucapkan syukur, lalu katakan, malam ini tubuhku dipulihkan, pagi nanti aku bangun dengan kekuatan baru. Dan lihatlah betapa berbeda rasanya ketika Anda membuka mata di pagi hari. Bukan sekadar bangun untuk mengulang rutinitas, tetapi bangun dengan rasa penasaran baru. Apa yang akan dipulihkan hari ini? Perhatikan bagaimana Anda bergerak. Dahulu, tubuh terasa berat, kaku, seolah dipaksa. Kini, mari kita temukan gerakan yang penuh sukacita. Itu bisa berupa tarian kecil di kamar, berjalan santai di bawah sinar matahari, atau sekadar merentangkan tangan dengan penuh kesadaran. Gerakan ini bukan olahraga keras, tetapi bahasa cinta tubuh kepada dirinya sendiri. Katakan dalam hati saat bergerak, aku bebas, aku ringan, aku hidup. Dan lihat bagaimana sendi Anda merespons, bagaimana otot Anda melembut, bagaimana energi mulai berputar kembali. Perhatikan juga relasi Anda. Dahulu, Anda mungkin berbicara hanya dengan kata-kata kosong, terjebak dalam kebiasaan. Kini, mari hadir dengan kesadaran baru. Ketika Anda menyapa seseorang, lihat matanya, rasakan kehadirannya, bawa energi pembaruan Anda ke dalam percakapan itu. Kadang, sebuah senyum dari Anda cukup untuk mengubah hari seseorang. Kadang, sebuah kata sederhana dari Anda bisa menjadi jembatan harapan bagi hati yang lelah. Karena saat Anda dipulihkan, energi Anda menyembuhkan orang lain. Dan jangan lupakan ruang-ruang kecil dalam hidup Anda. Cara Anda berjalan di rumah, cara Anda menyentuh benda, bahkan cara Anda duduk. Semuanya bisa menjadi meditasi jika Anda hadir sepenuhnya. Ketika Anda menyapu lantai, katakan, aku membersihkan bukan hanya debu, tetapi juga energi lama yang tidak lagi aku butuhkan. Ketika Anda mencuci wajah, katakan, aku membiarkan cahaya baru terpancar dari diriku. Ketika Anda menutup pintu kamar, katakan, aku memilih ketenangan di ruang ini. Hidup bukan hanya tentang momen besar, hidup adalah tentang detail. Dan detail inilah yang, ketika dipenuhi kesadaran, membuat pembaruan Anda menjadi nyata. Dan ingatlah, sahabat jiwa, pembaruan ini tidak menuntut kesempurnaan. Ada hari di mana Anda mungkin merasa lemah. Ada saat ketika Anda tergelincir kembali pada kebiasaan lama. Jangan marah pada diri sendiri. Lihatlah itu sebagai bagian dari proses. Setiap langkah kecil masih berarti, seperti pohon yang tumbuh. Ia tidak menjadi besar dalam semalam. Ia bertumbuh perlahan, hari demi hari, dengan akar yang makin dalam, batang yang makin kokoh, daun yang makin hijau. Begitu juga tubuh dan jiwa Anda. Maka hiduplah dengan penuh kesadaran. Setiap tarikan napas, setiap langkah, setiap kata adalah kesempatan untuk menegaskan pembaruan ini. Jangan biarkan dunia luar mendikte siapa Anda. Dengarkan suara lembut dari dalam yang berkata, aku sedang dipulihkan, aku sedang diperbarui, aku sedang dibangkitkan. Dan ketika Anda hidup dengan cara ini, dunia akan melihat. Mereka akan bertanya, mengapa hidupmu tampak berbeda? Anda akan tersenyum, karena Anda tahu jawabannya. Jawabannya bukan karena Anda mengejar kesempurnaan, melainkan karena Anda berjalan dalam keselarasan. Sahabat jiwa, pernahkah Anda bertanya, mengapa perubahan ini hadir sekarang? Mengapa tubuh dan jiwa Anda dipulihkan? Justru di saat Anda merasa waktu sudah terlalu jauh berjalan. Jawabannya adalah, karena Anda sedang dipersiapkan. Hidup tidak pernah bekerja secara acak. Tidak ada satu detik pun yang sia-sia. Jika Anda merasakan pembaruan ini, itu berarti semesta sedang membuka jalan untuk sesuatu yang lebih besar. Anda tidak dipulihkan hanya untuk merasa nyaman. Anda dipulihkan
karena ada tujuan yang menunggu di depan. Ada ruang-ruang yang belum Anda masuki. Ada jiwa-jiwa yang menunggu cahaya Anda. Ada misi yang hanya bisa dijalankan dengan kekuatan baru ini. Bayangkan sebuah gunung yang menjulang tinggi. Selama ini, Anda berada di kaki gunung, berjalan dengan langkah berat, kadang tergelincir, kadang jatuh. Tetapi sekarang, tubuh dan jiwa Anda diperkuat karena pendakian sejati baru saja dimulai. Gunung itu bukanlah beban, ia adalah panggilan. Ia adalah simbol dari tujuan hidup yang lebih tinggi, dari visi yang melampaui batasan sehari-hari. Setiap napas baru yang Anda hirup adalah bekal. Setiap langkah ringan yang Anda ambil adalah persiapan. Setiap senyum yang Anda berikan adalah tanda bahwa Anda siap. Dan lihatlah ke dalam hati Anda. Ada suara yang berkata, "Aku tidak dipulihkan hanya untuk diriku. Aku dipulihkan untuk sesuatu yang lebih besar." Itulah kebenaran yang sedang terungkap. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa misiku? Apa yang harus kulakukan? Sahabat jiwa, misimu bukanlah sesuatu yang rumit atau tersembunyi jauh. Ia ada di hadapan Anda. Ia ada dalam setiap kesempatan untuk membawa cahaya, untuk menyalurkan kebaikan, untuk meneguhkan orang lain. Ketika Anda mengangkat seseorang yang sedang jatuh, itu adalah bagian dari misi Anda. Ketika Anda mendengarkan dengan hati terbuka, itu adalah bagian dari misi Anda. Ketika Anda memilih untuk memaafkan, meski dunia berkata tidak, itu adalah bagian dari misi Anda. Tidak semua misi hadir dalam bentuk panggung besar. Banyak misi hadir dalam bisikan kecil, dalam langkah sederhana, dalam kasih yang diberikan tanpa sorotan. Dan inilah sebabnya tubuh Anda harus dipulihkan. Karena perjalanan di depan bukan perjalanan kecil. Ia membutuhkan ketahanan, ia membutuhkan kekuatan, ia membutuhkan kehadiran penuh Anda. Bayangkan seseorang yang berdiri di tengah badai, namun tidak goyah karena ia tahu siapa dirinya. Bayangkan seseorang yang melangkah di tengah kegelapan, namun setiap langkahnya memancarkan cahaya. Itulah diri Anda yang baru sedang dibentuk. Anda dipulihkan bukan untuk kembali pada versi lama yang lelah. Anda dipulihkan untuk melangkah sebagai versi terbaik diri Anda. Versi yang penuh daya, penuh cahaya, penuh tujuan. Dan jangan salah, perjalanan ini tidak selalu mudah. Akan ada tantangan, akan ada bisikan keraguan, akan ada momen ketika dunia mencoba meyakinkan Anda bahwa semua ini hanyalah ilusi. Tetapi dalam momen itulah Anda harus mengingat, tubuh dan jiwa Anda sudah dipersiapkan. Anda tidak berjalan sendirian. Anda adalah bagian dari jaringan jiwa-jiwa yang juga sedang bangkit. Bersama-sama, Anda adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Maka jangan takut pada gunung di hadapan Anda. Jangan gentar pada jalan yang terjal. Karena setiap langkah yang Anda ambil sekarang adalah langkah yang telah diperkuat. Setiap tantangan yang Anda hadapi sekarang adalah bagian dari pendakian yang akan membawa Anda lebih tinggi. Dan ketika Anda sampai di puncak, Anda akan menoleh ke belakang, melihat perjalanan panjang, dan berkata dengan penuh syukur, "Semua ini layak. Semua sakit berubah jadi kekuatan. Semua luka berubah jadi cahaya. Aku dipulihkan agar bisa sampai di sini." Sahabat jiwa, kita telah berjalan jauh bersama. Dari bisikan awal yang hampir tak terdengar, hingga pada kesadaran bahwa tubuh dan jiwa Anda sedang diperbarui. Dari tanda-tanda kecil yang muncul di napas, tatapan mata, dan tawa, hingga pada pemahaman bahwa semua ini bukan kebetulan. Dan kini, kita tiba di penghujung perjalanan narasi ini. Namun ketahuilah, penghujung ini bukan akhir. Ia adalah pintu menuju babak baru. Tarik napas dalam-dalam sekali lagi. Biarkan udara itu memenuhi dada Anda. Tahan sejenak, lalu lepaskan dengan perlahan. Rasakan bagaimana setiap hembusan membawa pergi beban yang tidak lagi Anda butuhkan. Sekarang, mari kita masuk ke ruang hening. Tidak ada gangguan, tidak ada tuntutan, hanya ada Anda, kehidupan, dan cahaya yang selalu menyertai. Pejamkan mata hati Anda, dan bayangkan sebuah cahaya lembut turun dari atas, menyelimuti seluruh tubuh. Cahaya itu tidak memaksa, ia hanya hadir dengan damai. Ia menyentuh setiap bagian tubuh Anda, kepala, bahu, dada, perut, kaki. Dan di setiap sentuhan, ada pembaruan. Ucapkan perlahan dalam hati, "Aku dipulihkan, aku diperbarui, aku dibangkitkan untuk tujuan yang lebih tinggi." Diam sejenak, rasakan gema kata-kata itu dalam diri Anda. Setiap kata bukan hanya suara, melainkan kebenaran yang sedang menulis ulang naskah hidup Anda. Sekarang,
Mari kita berdoa dalam bahasa universal, tanpa batas, tanpa dogma. Doa ini bukan untuk sebuah agama, melainkan untuk jiwa yang mencari kebenaran. Doa reflektif, kesadaran tertinggi, sumber kehidupan. Terima kasih karena Engkau telah membangkitkan kami di saat dunia ingin membuat kami lelah. Kami bersyukur untuk setiap tarikan napas yang masih Engkau percayakan. Kami menyerahkan tubuh kami, jiwa kami, seluruh keberadaan kami ke dalam aliran pemulihan yang sudah Engkau tetapkan sejak awal. Bila ada kelemahan, kuatkanlah. Bila ada keraguan, terangilah. Bila ada luka, pulihkanlah. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa keindahan tidak pernah hilang, hanya tertutup, dan kini sedang disingkapkan kembali. Biarlah setiap langkah kami menjadi cahaya bagi mereka yang berjalan dalam gelap. Biarlah setiap kata kami membawa ketenangan bagi mereka yang gelisah. Dan biarlah setiap tawa kami menjadi bukti bahwa sukacita adalah warisan yang tak pernah pudar. Hari ini, kami menerima pembaruan itu. Kami tidak sedang merosot. Kami sedang dipulihkan. Kami tidak sedang ditinggalkan. Kami sedang diperlengkapi. Kami belum selesai. Kami baru saja memulai. Sahabat jiwa, biarkan doa ini menutup perjalanan kita malam ini. Namun biarkan energinya membuka hari-hari baru dalam hidup Anda. Ketika nanti Anda berdiri di depan cermin, ingatlah, cahaya di mata Anda bukan sekadar pantulan. Itu adalah tanda. Tanda bahwa Anda sedang hidup dalam pemulihan. Ketika Anda menatap dunia luar, jangan lupa bahwa dunia pun menatap Anda. Dan dunia sedang melihat sebuah keajaiban yang berjalan. Dunia sedang melihat bukti bahwa usia bukan batasan, bahwa luka bukan penutup, bahwa kebangkitan selalu mungkin. Hari ini, tuliskan dalam hati Anda, saya menerima pembaruan. Tuliskan juga di hidup Anda, dalam cara Anda makan, bergerak, berbicara, tertawa, dan mencintai. Karena pada akhirnya, pembaruan ini bukan hanya untuk Anda. Ia adalah hadiah yang mengalir melalui Anda bagi orang lain. Dan saat Anda meninggalkan narasi ini, jangan pikir Anda sendirian. Anda adalah bagian dari keluarga jiwa-jiwa yang dipilih untuk bangkit. Anda adalah mercusuar kecil yang menyinari malam. Anda adalah bukti hidup bahwa semesta tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Maka berjalanlah dengan tenang, melangkahlah dengan penuh keyakinan, dan tersenyumlah, karena dunia membutuhkan cahaya Anda. Sampai kita bertemu kembali, semoga kedamaian, sukacita, dan kekuatan selalu menyertai langkah Anda. Sahabat jiwa, mari kita perhatikan lagi tanda-tanda yang muncul di dalam diri Anda. Kadang mereka begitu halus hingga Anda menganggapnya kebetulan. Tapi jika Anda hening sejenak, Anda akan tahu. Itu adalah pesan. Pernahkah Anda merasa tubuh Anda lebih ringan, meski tidak ada perubahan besar pada pola hidup? Itu bukan ilusi. Itu adalah tubuh yang mulai melepaskan beban lama, beban energi yang tidak lagi relevan dengan siapa Anda hari ini. Pernahkah Anda tersenyum tanpa alasan, lalu merasa heran dengan diri sendiri? Itu bukan kebodohan. Itu adalah jiwa yang mulai mengingat bagaimana rasanya sukacita murni. Perhatikan tidur Anda. Dahulu, malam terasa panjang, penuh resah. Anda terjaga dengan kepala berat, seakan tidur tidak membawa manfaat. Tetapi sekarang, ada malam-malam ketika Anda bangun dengan rasa segar. Seperti tubuh Anda baru saja kembali dari perjalanan pemulihan yang dalam. Itulah tanda bahwa jiwa Anda mulai menuntun tubuh untuk menemukan ritme sejatinya. Dan perhatikan mata Anda. Sorotnya berbeda. Orang lain mungkin tidak bisa menjelaskannya, tetapi mereka bisa merasakannya. Ada kilau yang tak bisa dibeli. Ada kedalaman yang lahir bukan dari pengalaman biasa, tetapi dari perjalanan batin. Ketika Anda menatap seseorang, mereka bisa terdiam sejenak. Bukan karena Anda menakutkan, tetapi karena ada sesuatu yang memancar dari mata Anda yang menyentuh jauh ke dalam diri mereka. Perhatikan napas Anda. Dahulu, napas terasa pendek, tertekan, seperti selalu dikejar waktu. Sekarang, ada saat-saat ketika napas Anda menjadi panjang, dalam, bebas. Itu bukan hanya soal paru-paru. Itu adalah tanda bahwa energi kehidupan mulai mengalir tanpa hambatan. Kadang tubuh Anda bergetar ringan di tangan, di dada, atau bahkan di seluruh tubuh. Jangan panik. Itu adalah aliran baru yang sedang menyusun ulang jalur-jalur energi lama. Perhatikan telinga Anda. Anda mulai mendengar hal-hal yang dulu tidak Anda sadari. Gemerisik angin, suara daun, bahkan detak jantung Anda sendiri.
Semua itu adalah tanda bahwa kesadaran Anda sedang diasah untuk mendengar lebih dari sekadar kebisingan dunia. Dan lihat bagaimana emosi Anda berubah. Dahulu, kemarahan muncul dengan cepat, memenuhi seluruh ruang. Kini, ada jeda. Ada ruang di antara stimulus dan respons. Anda punya kesempatan untuk memilih, dan pilihan itu membuat Anda semakin bijak. Rasa sedih yang dulu menghantam Anda seperti ombak kini hadir seperti gerimis. Ia datang, tetapi tidak menenggelamkan. Anda bisa duduk bersama kesedihan tanpa takut tenggelam di dalamnya. Itulah tanda pemulihan sejati. Bukan berarti Anda tidak lagi merasa apa-apa, melainkan bahwa Anda kini bisa berjalan bersama perasaan tanpa kehilangan arah. Tubuh Anda juga memberi tanda lewat hal-hal kecil. Kulit yang terasa lebih segar, postur yang lebih tegap, langkah yang lebih ringan. Kadang Anda menoleh ke cermin dan bertanya, apakah ini aku? Jawabannya, ya. Itulah diri Anda yang sesungguhnya, yang lama tersembunyi di balik beban, kini sedang muncul ke permukaan. Dan ingatlah, tanda-tanda ini bukan sekadar fisik. Mereka adalah pesan, mereka adalah undangan untuk percaya bahwa pemulihan sedang nyata. Sahabat jiwa, terkadang perubahan dalam diri tidak disadari lewat teori, tetapi lewat kisah. Kisah orang-orang yang hidupnya berubah dapat menjadi cermin bagi Anda. Mari kita mulai dengan kisah seorang pria bernama Arif. Arif adalah seorang pekerja keras. Ia terbiasa bangun pagi, pulang malam, dan menganggap tubuhnya sebagai mesin yang tidak boleh berhenti. Selama bertahun-tahun, ia menekan rasa lelah dengan kopi, menutupi rasa sakit dengan obat, dan mengabaikan suara tubuhnya. Hingga suatu hari, tubuhnya berkata cukup. Ia jatuh sakit, tidak bisa bergerak seperti biasa. Saat itulah ia merasa hancur. Ia berkata dalam hati, apa gunanya semua ini jika akhirnya tubuhku menyerah? Namun dalam masa sakit itu, sesuatu terjadi. Arif belajar untuk diam. Ia mulai mendengarkan napasnya sendiri, mulai berbicara lembut pada tubuhnya, dan lambat laun ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tubuhnya merespons. Perlahan, rasa sakit berkurang, energi kembali, dan yang lebih penting, hatinya menjadi tenang. Kini, Arif tidak lagi melihat tubuhnya sebagai mesin. Ia melihat tubuhnya sebagai sahabat yang setia. Ia belajar bahwa pemulihan bukan berarti kembali ke masa muda, tetapi menemukan cara hidup baru yang selaras dengan jiwa. Lalu ada kisah Maya, seorang ibu rumah tangga yang selama bertahun-tahun merasa terjebak dalam rutinitas. Ia merasa tak terlihat, tak dihargai. Tubuhnya pun ikut merespons mudah lelah, sering sakit kepala, tidur tidak nyenyak. Suatu hari, Maya mendengar sebuah kalimat sederhana, tubuhmu sedang mengajarkanmu sesuatu. Dengarkanlah. Kalimat itu menusuk hatinya. Ia mulai mencoba berhenti sejenak, menarik napas, memberi waktu untuk dirinya sendiri. Yang terjadi mengejutkan. Ia menemukan sukacita dalam hal-hal kecil, dalam secangkir teh hangat, dalam tawa anak-anaknya, bahkan dalam keheningan malam. Tubuhnya mulai terasa lebih ringan, pikirannya lebih lapang, dan orang-orang di sekitarnya pun menyadari Maya kembali bercahaya. Ada juga kisah Seno, seorang kakek berusia 70 tahun. Banyak orang mengira usianya adalah akhir dari segalanya. Tetapi Seno berkata dengan senyum, aku merasa lebih hidup sekarang daripada ketika aku muda. Rahasia Seno sederhana, ia tidak melawan tubuhnya, ia merangkulnya. Ia tidak mengutuk rambut yang memutih atau kulit yang keriput. Ia melihat semuanya sebagai tanda kebijaksanaan, dan karena sikap itu, tubuhnya tidak merasa ditinggalkan. Ia tetap bugar, tetap ceria, tetap penuh semangat. Seno sering berkata, aku tidak sedang tua, aku sedang pulang ke diriku yang sejati. Dan setiap kali ia berjalan di taman, orang-orang muda menoleh, bukan karena wajahnya muda, tetapi karena energinya memancar. Sahabat jiwa, kisah-kisah ini bukan dongeng, mereka nyata, mereka hidup di sekitar kita. Dan mungkin Anda pun memiliki kisah yang sedang ditulis sekarang. Mungkin Anda merasa seperti Arif terlalu lama menekan tubuh, hingga akhirnya ia memanggil Anda untuk berhenti. Mungkin Anda merasa seperti Maya terjebak dalam rutinitas. Namun sebenarnya ada sukacita yang menunggu untuk ditemukan kembali. Atau mungkin Anda seperti Seno menyadari bahwa usia bukanlah batasan, melainkan pintu menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Namun benang merahnya sama. Tubuh dan jiwa sedang dipulihkan, bukan untuk kembali ke masa lalu,
tetapi untuk membuka masa depan yang lebih sejati. Dan mungkin, saat Anda mendengar cerita ini, ada sesuatu di dalam diri Anda yang berbisik, "Itu, aku. Aku pun sedang berubah." Jika itu yang Anda rasakan, jangan abaikan. Itu adalah jiwa Anda yang sedang memberi tanda bahwa perjalanan pemulihan ini juga sedang berlangsung dalam diri Anda. Sahabat jiwa, mari kita masuk lebih dalam lagi. Pejamkan mata Anda sejenak. Biarkan dunia luar meredup, dan biarkan perhatian Anda beralih ke dalam. Tarik napas dalam. Perlahan, biarkan udara segar memenuhi paru-paru Anda. Tahan sejenak, lalu lepaskan perlahan. Rasakan bagaimana setiap tarikan dan hembusan adalah tanda kehidupan. Sekarang, letakkan kedua telapak tangan Anda di atas dada. Rasakan hangatnya kulit Anda sendiri. Rasakan detak jantung Anda ritme yang setia sejak Anda pertama kali hadir di dunia ini. Katakan dalam hati, "Aku mendengar jantungku dan aku tahu aku masih hidup. Aku menerima tubuhku apa adanya. Aku mengasihi tubuhku karena ia adalah sahabatku." Biarkan afirmasi ini tidak hanya terdengar di telinga Anda, tetapi turun ke dalam hati. Latihan kesadaran napas. Tarik napas. Bayangkan Anda sedang menghirup cahaya keemasan yang hangat. Cahaya itu masuk, menyapu kepala, wajah, leher, dada, hingga ke ujung kaki. Saat Anda menghembuskan, bayangkan Anda sedang melepaskan debu lama. Rasa sakit, kelelahan, keraguan. Ulangi 3 kali. Setiap kali menghirup, katakan dalam hati, "Aku menerima kehidupan." Setiap kali menghembuskan, katakan, "Aku melepaskan yang bukan milikku lagi." Latihan visualisasi air. Bayangkan diri Anda berdiri di tepi sebuah sungai yang jernih. Airnya tenang, memantulkan langit biru. Lalu, perlahan, Anda melangkah masuk. Rasakan air menyentuh kaki, betis, hingga seluruh tubuh Anda. Air itu dingin, tetapi menenangkan. Air itu membersihkan segala beban. Katakan dalam hati, "Aku dibersihkan, aku diperbarui, aku dipulihkan." Bayangkan, semua rasa sakit mengalir pergi bersama arus. Yang tersisa hanyalah tubuh yang segar, hati yang ringan, jiwa yang bercahaya. Latihan visualisasi api. Sekarang, bayangkan Anda duduk di depan api unggun. Nyala api menari, memberikan kehangatan. Lihat api itu sebagai simbol transformasi. Ia tidak menghancurkan, tetapi memurnikan. Segala hal yang tidak lagi berguna terbakar menjadi abu. Ucapkan dalam hati, "Aku membiarkan api ini mengubahku." Apa yang lama dilepaskan, apa yang baru dinyalakan. Latihan afirmasi panjang. Ikuti kata-kata ini. Ulangi dalam hati. Biarkan tubuh Anda mendengarnya. "Aku tidak ditinggalkan, aku diperkuat. Tubuhku tidak sedang merosot. Ia sedang belajar ulang. Aku bukan sekadar bertahan hidup. Aku diciptakan untuk bersinar. Aku menerima keheningan, karena di dalamnya aku menemukan kedamaian. Aku menerima sukacita, karena itu adalah warisan jiwaku. Aku menerima pemulihan, karena itu adalah hakku sejak awal." Latihan kasih pada tubuh. Sentuh tangan Anda sendiri, sentuh wajah Anda. Katakan, "Terima kasih tubuhku, karena engkau tetap bersamaku meski aku sering lupa menghargaimu." Sentuh dada Anda. Katakan, "Aku mencintaimu." Sentuh perut Anda. Katakan, "Engkau kuat. Engkau menyimpan energi kehidupan." Sentuh kaki Anda. Katakan, "Terima kasih karena engkau menuntunku melangkah selama ini." Latihan cahaya matahari. Bayangkan sinar matahari menyentuh kulit Anda. Hangat, lembut, penuh kasih. Rasakan tubuh Anda menerima energi baru dari setiap cahaya yang masuk. Katakan, "Aku adalah bagian dari cahaya itu. Aku tidak bisa dipadamkan." Sahabat jiwa, latihan-latihan ini bukan tentang ritual rumit. Mereka adalah cara sederhana untuk mengingat bahwa tubuh Anda sedang disetel ulang. Setiap napas, setiap kata, setiap bayangan yang Anda ciptakan dalam pikiran adalah kunci untuk menguatkan pemulihan Anda. Dan semakin sering Anda melakukannya, semakin tubuh Anda akan percaya, "Aku aman, aku kuat, aku selaras." Sahabat jiwa, mari kita bawa pembaruan ini turun dari langit kesadaran, masuk ke tanah kehidupan sehari-hari. Karena pemulihan sejati bukanlah sesuatu yang hanya indah ketika direnungkan, melainkan sesuatu yang bisa dirasakan di dapur, di meja makan, di perjalanan, bahkan di kamar tidur Anda. Makan dengan kesadaran. Pernahkah Anda benar-benar memperhatikan makanan Anda?
Bukan sekadar memakannya sambil terburu-buru, tetapi melihat warnanya, merasakan teksturnya, mencium aromanya sebelum suapan pertama. Ketika Anda mengambil sepotong buah, lihatlah warnanya. Katakan dalam hati, ini adalah cahaya matahari yang menjelma menjadi rasa manis. Ketika Anda minum air, lihatlah kejernihannya. Katakan, ini adalah kehidupan yang mengalir masuk ke dalam diriku. Setiap kali Anda makan, jadikan itu sebagai doa sederhana. Bukan doa panjang, tetapi rasa syukur yang hidup. Dengan begitu, tubuh Anda tidak hanya menerima nutrisi, tetapi juga menerima energi cinta yang Anda tanamkan di dalamnya. Tidur sebagai pemulihan. Tidur bukan sekadar berhenti. Tidur adalah ruang di mana tubuh Anda membangun kembali dirinya. Sebelum tidur, cobalah letakkan tangan di dada, tarik napas dalam, lalu katakan, malam ini tubuhku akan dipulihkan. Besok aku bangun dengan kekuatan baru. Anda tidak sedang mengucapkan kata-kata kosong. Anda sedang memberi tubuh Anda instruksi, dan tubuh, seperti seorang sahabat setia, akan mendengarkan. Bayangkan, ketika Anda terlelap, sel-sel dalam tubuh Anda bekerja seperti tukang bangunan di malam hari, memperbaiki dinding yang retak, menyalakan lampu yang padam, membersihkan ruang yang penuh debu, dan ketika Anda bangun, rumah itu segar kembali. Begitulah tubuh Anda bekerja setiap malam. Gerakan tubuh sebagai tarian. Tubuh tidak diciptakan untuk kaku. Ia adalah alat musik yang menunggu untuk dimainkan. Cobalah gerakkan tubuh Anda dengan sukacita. Anda tidak perlu menari di panggung besar, bahkan di kamar, dengan musik lembut. Biarkan tubuh Anda bergerak bebas. Rasakan bagaimana sendi melunak, bagaimana otot mengendur, bagaimana napas mengalir lebih lega. Katakan dalam hati, setiap gerakanku adalah bahasa cinta kepada tubuhku. Bahkan berjalan pun bisa menjadi meditasi. Perhatikan langkah Anda. Rasakan kaki Anda menyentuh tanah. Katakan, aku ditopang. Aku tidak akan jatuh. Relasi dengan orang lain. Pembaruan tidak berhenti di tubuh Anda. Ia mengalir ke cara Anda berhubungan dengan orang lain. Ketika Anda berbicara dengan seseorang, lihat matanya. Hadir sepenuhnya. Jangan hanya mendengar, tapi dengarkan. Katakan dalam hati, aku melihatmu, aku mendengarmu, aku hadir untukmu. Kadang, sebuah senyum sederhana dari Anda bisa menjadi alasan seseorang bertahan hari itu. Kadang, pelukan hangat bisa mengubah arah hidup seseorang, dan semua itu mungkin karena energi Anda kini bersih, jernih, selaras. Kegiatan kecil, energi besar. Lihatlah kegiatan sederhana, menyapu lantai, mencuci piring, menata tempat tidur. Semua itu bisa menjadi latihan spiritual jika dilakukan dengan kesadaran. Ketika Anda menyapu, katakan, aku membersihkan bukan hanya debu, tapi juga energi lama yang tak lagi aku butuhkan. Ketika Anda mencuci, katakan, aku memurnikan ruangku, aku memurnikan hatiku. Ketika Anda merapikan tempat tidur, katakan, aku menciptakan ruang yang ramah untuk tubuhku beristirahat. Kegiatan yang tadinya membosankan kini menjadi ritual yang penuh makna. Hidup Anda tidak lagi terasa biasa. Hidup Anda adalah doa yang berjalan. Praktik syukur. Sehari-hari, bangun di pagi hari, tarik napas dalam, lalu bisikkan, terima kasih untuk hari baru. Sebelum tidur, letakkan tangan di dada dan ucapkan, terima kasih tubuhku, karena engkau tetap bersamaku hari ini. Kesyukuran sederhana ini adalah pupuk yang membuat jiwa Anda terus bertumbuh. Sahabat jiwa, inilah cara pembaruan menjadi nyata. Bukan hanya di momen hening, tetapi di setiap detil kecil kehidupan. Dengan makan, tidur, bergerak, dan berhubungan dengan kesadaran, Anda sedang membangun rumah baru bagi jiwa Anda. Dan ketika hidup Anda dipenuhi dengan kesadaran ini, orang-orang akan melihat perbedaan. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tetapi mereka akan merasakan ada sesuatu yang berbeda darimu. Ada cahaya yang kamu bawa. Sahabat jiwa, pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini seakan menuntun Anda ke arah tertentu, meski Anda sendiri tidak selalu mengerti jalannya? Itulah tanda bahwa pembaruan yang Anda alami bukan sekadar hadiah, tetapi juga panggilan. Bayangkan sebuah gunung yang tinggi, puncaknya tertutup kabut. Dari kejauhan, gunung itu tampak menakutkan. Jalan menuju ke atas penuh dengan batu terjal, jurang di kanan kiri, dan tanjakan yang melelahkan. Namun entah mengapa, ada sesuatu di dalam diri Anda yang berkata, aku harus mendaki. Itulah hidup Anda sekarang.
Pemulihan yang Anda alami adalah persiapan untuk pendakian itu. Tubuh Anda diperkuat, jiwa Anda diteguhkan, bukan supaya Anda berhenti di lembah, tetapi supaya Anda berani menapaki jalan menuju puncak. Dan jangan salah, puncak itu bukan sekadar tempat tinggi. Puncak adalah simbol tujuan hidup Anda. Di sanalah visi Anda menjadi jelas. Di sanalah Anda menyadari mengapa Anda dipulihkan, mengapa Anda dipilih, mengapa Anda masih ada di sini. Metafora lautan, perjalanan hidup sering seperti mengarungi lautan. Ada hari ketika air tenang, dan Anda bisa mendayung dengan damai. Ada hari ketika badai datang, dan ombak seakan ingin menelan perahu Anda. Tetapi ingatlah, perahu kecil itu bukan sekadar kayu. Ia adalah simbol diri Anda rapuh, tetapi tetap mengapung, karena ada tangan yang menjaga. Dan kini, lautan itu membawa Anda ke pantai baru. Bukan pantai yang Anda kenal, melainkan daratan baru yang menunggu untuk dijelajahi. Metafora api kehidupan. Hidup juga seperti api. Ia bisa membakar, tetapi juga bisa menerangi. Selama ini, mungkin Anda merasa terbakar oleh kesakitan. Namun sekarang, api itu sedang berubah. Ia tidak lagi membakar, ia sedang memurnikan. Ia sedang menyalakan kembali semangat Anda yang lama padam. Api kehidupan itu berkata, "Aku tidak datang untuk menghancurkanmu. Aku datang untuk membuatmu bercahaya." Metafora gunung. Bayangkan setiap langkah Anda di jalur gunung. Ada rasa lelah, ada keringat, ada keinginan untuk berhenti. Tetapi setiap kali Anda menoleh ke belakang, Anda sadar, Anda sudah terlalu jauh untuk menyerah. Anda melihat lembah di bawah, dan Anda tahu, aku sudah lebih tinggi daripada kemarin. Itulah perjalanan tujuan. Anda mungkin belum sampai puncak, tetapi setiap langkah adalah kemenangan. Panggilan jiwa, sahabat jiwa. Semua pembaruan ini hadir bukan tanpa alasan. Ada orang-orang yang menunggu cahaya Anda. Ada ruang-ruang yang menunggu kehadiran Anda. Ada kata-kata yang hanya bisa keluar dari mulut Anda untuk menguatkan mereka yang lelah. Anda mungkin merasa kecil, merasa tidak penting, tetapi ketahuilah, bahkan lilin kecil bisa menerangi ruangan yang gelap, bahkan bisikan lembut bisa menghentikan kebisingan yang menyakitkan. Misi Anda tidak selalu tentang panggung besar. Kadang, misi Anda hadir dalam bentuk sederhana, tersenyum pada orang asing, memeluk anak Anda dengan penuh kasih, mendengarkan tanpa menghakimi, memilih sabar ketika dunia mendorong Anda untuk marah. Setiap tindakan kecil itu adalah bagian dari pendakian Anda menuju tujuan yang lebih tinggi, kesadaran baru. Dan inilah rahasia yang indah. Semakin Anda mendaki, semakin Anda sadar bahwa Anda tidak sendirian. Anda akan bertemu jiwa-jiwa lain yang juga sedang naik. Anda akan saling menyapa, saling menguatkan, saling berkata, "Aku juga sedang mendaki. Mari kita berjalan bersama." Itulah mengapa tubuh Anda harus dipulihkan. Karena perjalanan ini panjang. Karena panggilan ini berat, karena misi ini suci, dan ketika nanti Anda sampai di puncak, ketika kabut mulai sirna, ketika pandangan Anda terbuka, Anda akan melihat betapa megahnya perjalanan ini. Anda akan tahu bahwa setiap luka punya makna, setiap tangis punya alasan, dan setiap langkah, sekecil apapun, membawa Anda lebih dekat pada tujuan sejati. Anda akan berdiri di sana, di puncak kehidupan, dengan napas lega, dengan hati penuh syukur, dan berkata, "Aku tidak dipulihkan untuk diriku sendiri. Aku dipulihkan untuk dunia. Aku dipulihkan untuk cinta. Aku dipulihkan untuk cahaya." Sahabat jiwa, kita telah berjalan bersama sejauh ini, dari bisikan awal yang lembut, dari tanda-tanda kecil yang muncul dalam tubuh Anda, dari kisah orang-orang yang juga dipulihkan, hingga pada kesadaran bahwa ada misi yang menanti di depan. Kini, kita tiba di sebuah ruang hening. Ruang ini bukan akhir. Ia adalah jeda suci, momen di mana semua kata berhenti, dan hanya kebenaran yang tersisa. Tarik napas dalam-dalam. Biarkan udara memenuhi dada Anda. Tahan sejenak, lalu lepaskan perlahan. Rasakan bagaimana setiap tarikan napas adalah bukti bahwa kehidupan masih memilih Anda. Sekarang, mari kita ucapkan kata-kata syukur bersama, dengan lembut, perlahan, agar jiwa Anda mendengarnya. Terima kasih untuk tubuhku, yang telah menemaniku sampai di sini. Terima kasih untuk napas ini, yang mengingatkanku bahwa aku masih hidup. Terima kasih untuk hatiku, yang tetap berdenyut meski sering terluka. Terima kasih untuk pikiranku, yang kini belajar melihat dengan lebih jernih. Terima kasih untuk jiwaku, yang tidak pernah menyerah membawaku pulang. Doa universal.
Wahai kehidupan yang lebih besar dari segalanya, sumber yang tak pernah habis, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami hingga titik ini. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau tanamkan dalam kelemahan. Terima kasih untuk cahaya yang Kau nyalakan dalam kegelapan. Terima kasih untuk sukacita yang Kau semaikan di tengah kesedihan. Hari ini, kami menyerahkan diri kami kembali pada aliran-Mu. Kami melepaskan rasa takut yang menahan kami. Kami menukar keraguan dengan keyakinan. Kami memilih untuk percaya bahwa pemulihan ini nyata. Afirmasi penutup. Sekarang, ikuti kata-kata ini dalam hati Anda. Biarkan mereka menjadi gema yang menetap lama setelah narasi ini usai. Aku tidak sedang merosot. Aku sedang dipulihkan. Aku tidak ditinggalkan. Aku sedang diperlengkapi. Aku belum selesai. Aku baru saja memulai. Aku adalah bukti hidup bahwa kebangkitan selalu mungkin. Aku membawa cahaya, dan dunia akan melihatnya. Visualisasi penutup. Bayangkan Anda berdiri di tengah padang luas. Langit di atas mulai memerah, tanda fajar baru. Sinar pertama menembus cakrawala, menyentuh wajah Anda dengan hangat. Itu bukan sekadar matahari, itu adalah simbol diri Anda. Fajar itu adalah Anda. Anda adalah awal baru. Anda adalah terang yang mengusir malam. Anda adalah bukti bahwa meski gelap pernah menutupi, cahaya selalu kembali. Refleksi terakhir. Ketika nanti Anda berjalan lagi ke dunia nyata, ke pekerjaan, ke rumah, ke jalan-jalan ramai, ingatlah bahwa Anda tidak kembali sebagai orang yang sama. Anda kembali sebagai seseorang yang dipulihkan, diperbarui, ditinggikan. Setiap langkah Anda adalah doa. Setiap senyum Anda adalah cahaya. Setiap napas Anda adalah pernyataan, aku hidup dan aku siap menjalani tujuan hidupku. Dan ingatlah, sahabat jiwa, meski kita menutup perjalanan ini, energi yang lahir dari kata-kata ini tidak hilang. Ia menetap, ia tumbuh, ia mengalir bersama Anda, kemanapun Anda pergi. Doa penutup, semesta yang penuh kasih, berkati setiap jiwa yang mendengar kata-kata ini. Berikan mereka kekuatan ketika mereka merasa lemah. Berikan mereka ketenangan ketika hati mereka resah. Berikan mereka cahaya ketika langkah mereka gelap. Dan biarlah setiap hari menjadi tanda bahwa hidup ini suci adanya. Kami bersyukur, kami siap, kami dipulihkan, dan kami melangkah dengan hati yang baru. Sahabat jiwa, bila kata-kata ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan ia hanya berhenti di telinga. Tuliskan di kolom komentar, saya menerima pembaruan. Biarlah itu menjadi kesaksian sederhana, tanda bahwa Anda memilih untuk berdiri di sisi kehidupan. Dan ketika Anda melangkah pergi dari video ini, tersenyumlah, karena Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari gerakan kebangkitan ini. Sampai kita bertemu lagi, semoga kedamaian, sukacita, dan kekuatan selalu menyertai langkah Anda.